yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah yang Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Kahadi dan Dr. Saga yang telah membacakan ayat suci Al-Quran serta sari tilawah. Semoga kita semua di sini yang mendengarkan mendapat pahala dan manfaatnya. Lalu selanjutnya menginjak acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Ahmad Turjianto, SPPD KEMD. Pada tausiah kali ini akan dimoderatori oleh Dr. Atma Gunawan, SPPD KGH. Kepada Dr. Atma, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pertama kepada panitia dari pengkajian Islam dari Masjid Ibnu Sina FKUB RSSA. Kemudian terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Ahmad Rudianto, SPPD KMND yang meluangkan waktunya untuk acara ini. Dan saya meminta beliau untuk memberikan presentasi di acara pengajian kita yang biasanya dilakukan setiap bulan sekali. Dan kebetulan ini bulan Ramadan. Dan saya berpikir bahwa Ramadan itu tidak hanya dibahas dalam perspektif Islam atau perspektif agama saja. Saya berpikir sebaiknya Ramadan itu juga dibahas dari perspektif kesehatan dan tentu juga dari perspektif agama. Saya berpikir siapa yang bisa memberikan presentasi ini, dan saya ingat beliau sering memberikan materi terkait dengan pengelolaan pasien-pasien diabetes pada bulan Ramadan, dan juga ada penelitian-penelitian beliau yang berkaitan dengan penggunaan obat-obat diabetes pada bulan Ramadan. Dan itulah yang membuat akhirnya kami dari tim pengajian RSSA FKUB untuk menghadirkan beliau, dan tentulah harus orang kesehatan, dan beliau saya kira, dan tentu beliau orang yang kompeten untuk berbicara masalah puasa dari perspektif kesehatan dan juga perspektif agama. Dan kita tentu sudah mengenal beliau karena Profesor Dr. Ahmad Rudianto, SPPD KMD Nasin. Beliau sangat sering berbicara di event nasional yang berkaitan dengan diabetes dan kelainan endokrin. Beliau dulu ketua Perkumpulan Endokrinologi Indonesia, juga ketua divisi dari endokrin di ilmu penyakit dalam, kemudian pernah menjadi dekan FKUB, dan tentu kita semua sangat mengenal beliau. Dan alhamdulillah beliau bersedia untuk memberikan kajiannya terkait dengan masalah puasa berkaitan dengan masalah kesehatan. Terima kasih banyak Prof. Ahmad Rudianto atas kehadirannya. Dan kami persilakan Prof. waktunya untuk menyampaikan materi terkait dengan ini. Silakan Prof. Saya sharing dulu, Mas. Dan
Sudah bisa kelihatan, Mas? Sudah bisa kelihatan belum? Sudah, Dokter Prof. Sudah, Baik. Prof. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bahwa pada sore hari ini kita bisa bertemu dalam kajian yang seperti yang dikatakan Dr. Atma Gunawan tadi. Saya diminta untuk membicarakan tentang puasa dalam konteks agama maupun kesehatan. Tapi sebelumnya adalah ingin saya katakan, alhamdulillahilladzi asara rasulahu bil tawafil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalamu alaihi wa Muhammadan abduhu rasulullah. Jadi apa yang ingin saya sampaikan ini nantinya adalah saya itu mencoba menyampaikan apa yang pernah saya baca. Karena di dalam Quran itu ayat nomor pertama itu Iqra. Dan itulah sebetulnya yang memaksa saya untuk membaca apapun, termasuk yang tidak pernah, insya Allah tidak pernah saya tinggalkan adalah membaca Al-Quran ini. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena dari beliaulah surat-surat di dalam Al-Quran itu disampaikan kepada kita sekalian. Dan ini sebetulnya merupakan cahaya terang yang kalau kita dalami makin lama makin nggak sampai juga kita pengertian kita. Oleh karena itu di sini akan saya gabungkan ketika saya membaca tentang pelajaran kesehatan, maka itu saya belajar tentang ayat-ayat kauniyah. Kemudian coba saya gandengkan dengan ayat-ayat qauliyah. Moga-moga apa yang saya sampaikan ini bisa dimengerti. Dan saya mohon ampun apabila ada kesalahan di dalam penyampaian saya. Kita mulai. Tadi sudah dibacakan Al-Baqarah 183, 85 sampai 85. 183 itu merupakan perintah untuk berpuasa. 184 itu waktunya yang ditentukan. 185 itu adalah bulan Ramadannya. Kemudian 84 dan 85 itu ada satu hal yang sangat penting sebetulnya. Bahwa kalau kita berhalangan menjalankan puasa, pertama diwajibkan ganti. Mungkin akan tanya, kok kenapa kok ganti ya? Yang kedua baru fidyah. Tapi di akhirnya di ujungnya dikatakan bahwa lebih baik ganti kalau kita ngerti itu. Lebih baik ganti, bukan fidyah. Nah, oleh karena itu barangkali nanti apa yang saya sampaikan ini barangkali bisa dimengerti. Kenapa kok lebih baik ganti? Kenapa kok lebih baik ganti kok bukan fidyahnya itu? Ini saya kira tadi sudah disampaikan dengan baik, dibaca artinya maupun ayat-ayatnya. Nah, puasa di dalam agama Islam itu kalau secara sederhana saya bagi menjadi wajib dan sunnah. Yang wajib itu puasa Ramadan, kira-kira 8 hari lagi. Kemudian puasa ganti tadi, ganti kalau misalkan bulan Ramadan kita berhalangan. Kemudian kalau kita nazar, maka kita wajib berpuasa. Kalau memang ini nazarnya nazar puasa. Kemudian puasa karena denda. Ketika kita misalkan di Arafah atau berbuat keliru, dendanya salah satu alternatifnya adalah berpuasa. Jadi ini wajib dilakukan, tidak boleh enggak. Tidak boleh enggak. Kemudian ada puasa sunnah yang demikian banyaknya, kalau nggak salah sekitar 9 sampai 11. Yang jelas, kalau kita menjalankan ibadah puasa sunnah, ditambah ibadah puasa Ramadan yang wajib tadi, rasanya hampir tiap bulan kita menjalankan puasa. Memang agak aneh, puasa kok nggak dibatasi aja bulan Ramadan, kok juga ditambahkan juga puasa-puasa sunnah yang demikian banyaknya. Dan sering ketika kita berpuasa,
pikiran kita itu yang paling nomor satu ingin dapat pahala. Ingin dapat pahala. Enggak salah. Memang semua kebaikan yang kita lakukan akan menghasilkan suatu pahala. Itu bukan pikiran yang salah. Tapi barangkali nanti setelah ini mari kita pikir kembali, apakah kita itu loh, kalau puasa itu hanya karena kewajiban, baik yang puasa wajib maupun puasa sunnah, bukan atas dasar yang lain. Nanti kita bicarakan. Nah, saya diminta untuk membicarakan ini, bagaimana puasa dipandang atau dilihat dari perspektif kesehatan maupun agama. Nanti saya ungkapkan satu persatu supaya nanti kita bisa memahami pertama kesehatan, kemudian agama yang terkait dengan puasa itu sendiri dan puasanya. Ini tentang kesehatan, tentang sehat yang didirikan di WHO sampai sekarang masih berlaku, walaupun ada koreksi-koreksi sampai tahun 60 berapa itu masih ada koreksi, tapi intinya sama, bahwa sebetulnya yang dikatakan sehat itu terbebas penyakit, dan kemudian fisiknya sempurna, mentalnya sempurna, sosialnya juga sempurna, dan terbebas dari kecacatan. Nah, kemudian kalau kita mengacu pada suatu terminologi yang demikian ini, kira-kira yang kita bayangkan kesehatan itu kesehatan dalam konteks apa ya? Mungkin dalam konteks fisik kita, nomor satu. Yang kedua, konteks dalam social well-being. Artinya bagaimana kesejahteraan sosial ataupun kemudian hubungan sosial. Yang pasti tidak mengalami suatu kecacatannya. Kita lihat hanya dua aspek aja. Fisik dan kemudian masalah sosial. Lalu pertanyaannya adalah, kalau dari sudut pandang penciptaan manusia, apakah nanti akan sama gitu? Yang ini nanti akan saya ambil dari ayat Al-Quran. Karena terus terang, kalau kita memahami tentang penciptaan manusia, maka kemudian definisi itu menjadi sangat kurang yang dikatakan WHO tadi. Definisi ini menjadi sangat kurang. Jadi saya ambil contoh misalkan ini. Pertama, definisi sehat. Sering dikatakan sehat aja. Padahal kalau di kita dikenal dengan sehat dan afiat. Nah, yang afiat ini tidak tercakup di dalam definisi WHO. Afiat itu kalau artinya itu perlindungan Allah untuk hambanya dari segala macam bencana dan tipu daya. Coba bayangkan. Kan nggak ada di keterangan WHO, sehat saja titik, afiatnya nggak ada. Makanya kalau kita mendoakan saudara kita yang berseiman, tolong ditambah afiat deh. Semoga sehat walafiat gitu ya. Supaya nanti kemudian menjadi sempurna gitu. Nah, ini kita tidak akan bisa mengerti kenapa kok ada sehat dan afiat yang dijadikan satu kalau kita tidak memahami diri kita sendiri. Saya yakin karena ini yang pesertanya ini sebagian besar adalah para dokter atau mungkin juga yang bertugas di kesehatan. Saya yakin akan merasa bahwa saya tahu kok diri saya. Punya tangan, punya mata, punya kaki, dan sebagainya. Tapi sebetulnya, mari kita coba perhatikan atau kita coba pahami tentang hal ini ya, tentang hal ini. Oleh karena itu, nggak salah kalau Allah sendiri mengingatkan. Nggak pernah kok kita mikir secara detail diri kita sendiri. Nggak pernah. Kita taunya nanti makan 3 kali enak, dari yang enak, dan seterusnya. Kalau perlu, kalau punya duit, beli ini, beli itu, dan seterusnya. Tapi memikirkan diri sendiri, sebenarnya saya itu strukturnya gimana sih? Sebenarnya apa yang harus saya lakukan? Itu hampir-hampir saya sudah lama sekali kehilangan memikirkan diri sendiri ini. Oleh karena itu ini saya sampaikan, supaya sahabat sekalian tidak keliru. Saya sudah mengalami keliruan.
Saya sudah mengalami banyak kesalahan. Jadi ini saya sampaikan supaya nanti Anda sekalian bisa memahami tentang diri sendiri dari salah satu sisinya, ya, dari salah satu sisinya. Nah, coba kita lihat. Anda baca di Al-Mu'minun 12-18, Al-Mu'min 67, Al-Hijr 29, dan seterusnya. Maka semua yang digambarkan di USG ini ada semua. Ada semua. Yang digambarkan di ilmiah tidak ada ngomong-ngomong meniupkan roh. Tidak ada. Yang ada perkembangan mulai dari pertemuan antara telur dan sperma, kemudian berkembang dan seterusnya. Tidak ada yang bercerita tentang meniupkan roh. Padahal kehidupan sesungguhnya ini sangat dipengaruhi adanya roh di dalam tubuh kita. Nah, oleh karena itu, nanti dalam konteks kesehatan, pola pandang mengatakan sehat itu juga akan menjadi berbeda. Akan menjadi berbeda. Saya teruskan. Ini tadi yang katakan, setelah kira-kira ya 120 hari, atau kira-kira 4 bulan itulah kira-kira itu ditentukan roh. Dan kemudian ini kita lihat, ketika dia lahir, pernah nggak sejawat sekalian membaca bekal kita pertama kali apa ketika lahir? Di sini sudah disebutkan, bekal kita adalah pendengaran, penglihatan, dan hati. Coba, jadi Allah itu demikian tanda petik sangat hebat sekali. Ini loh yang diperlukan sebetulnya oleh manusia. Karena kalau melihat penciptaan manusia itu sejak dini, menurut logika saya, itu diciptakan untuk hidup di dunia. Makanya malaikat protes kenapa menciptakan makhluk yang akan merusak dunia. Walaupun pada waktu itu Adam masih di surga. Nah, ternyata 3 ini yang akan menyelamatkan kita ketika hidup di dunia. Kalau salah satu aja, misal apalagi kalau hati yang hilang, tertutup, maka ya kita tetap hidup bisa di dunia, tapi mungkin akan menjadi liar atau menjadi tanda petik kehilangan kemanusiaan kita. Nah, oleh karena itu tadi ada fisik, termasuk di dalamnya otak ya, fisik tadi, ada rohnya, ada penglihatan, hati, dan pendengaran, penglihatan, dan hati. Satu hal yang menarik, coba. Pendengaran didahulukan, penglihatan nomor 2, baru hati. Kalau Anda memperhatikan bayi baru lahir, kemudian beberapa waktu kemudian, dia pertama kali responnya pada suara, bukan pada warna, bukan pada sinar. Jadi ini benar-benar suatu hal yang apa ya? Suatu hal yang sempurna betul apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam konteks mewujudkan kita di dunia ini. Nah, ini yang saya katakan tadi, dan Allah mengeluarkan dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Nah, ini yang sering kita lupakan. Kita hanya bersyukur kalau kita habis makan, kemudian kenyang, alhamdulillah. Dan alhamdulillah itu, menurut saya sih alhamdulillah sungguhan ya. Tapi kemudian ketika alhamdulillah kita ucapkan pada waktu sholat, alhamdulillahirabbil alamin, apakah kadarnya sama dengan alhamdulillah ketika kita haus minum itu ya? Itu menjadi hal yang harus kita pelajari bareng. Saya sendiri masih belajar bagaimana saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya di surah Al-Fatihah itu. Alhamdulillah saya itu seperti ketika saya lapar atau haus kemudian mendapatkan air atau mendapatkan makanan. Karena kalau kita bisa demikian, insya Allah nanti sepanjang sholat kita menjadi sangat baik. Nah, di dalam perjalanan kehidupan tadi, sekarang kita ngomong setelah dilahirkan. Pendengaran dan penglihatan ini sebetulnya merupakan alat yang digunakan untuk menangkap informasi yang akan dibawa ke otak. Jadi kemudian dia diproses di situ. Dia berpikir. Oleh karena itu
muncullah akal pikiran di kita. Jadi kita enggak kenapa kok menjadi begini? Ya memang kita harus hidup di dunia yang harus berusaha atau struggle untuk bisa tetap hidup. Sehingga kita harus punya akal dan akal pikiran. Tetapi kalau kita berhenti sampai di sini saja, maka kehidupan kita menjadi dipertanyakan. Apa kemudian menjadi baik atau enggak menjadi baik gitu ya. Jadi oleh karena itu pemahaman ini tolong dimengerti karena kemudian nanti inilah yang akan mempengaruhi kita dalam pola berpikir dan sebagainya. Nah, kemudian ini di dalam satu hadis disebutkan demikian. Ini tadi kan ada hati ya. Yang dimaksud hati itu apa sebetulnya? Ini Rasul mengatakan di dalam diri kita terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Dan jika buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Dia adalah hati. Hati ini bukan liver yang kita kenal sebagai Anda sebagai seorang dokter atau petugas kesehatan ya. Tapi di sini adalah kalbu ya. Hatinya di sini adalah kalbu. Kenapa kok hati baik, orangnya baik? Kalau saudara sekalian sering membaca Al-Quran, maka betapa pentingnya arti kalbu ini bagi manusia. Karena kita kalbu ini tertutup, terkunci, dan tidak bisa menerima nur ilahi, maka dia hidup ya hidup, tapi kemudian aturannya menjadi tidak jelas. Jadi kenapa kemudian Rasul mengatakan seperti ini? Ya, ujung-ujungnya adalah kalbu kita inilah yang kemudian seharusnya mengendalikan kita di dalam kehidupan ini untuk meniti jalan yang benar, yang lurus menuju ke keridhaan Tuhan Yang Maha Esa. Mestinya gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat sekarang, kita gabungkan. Sejak lahir, kita punya naluri, lapar nangis, haus nangis. Nah, kalau kita terjemahkan secara lidah, kita punya nafsu untuk haus, untuk lapar, untuk haus, dan sebagainya. Kemudian, kita teruskan tadi, bahwa kita punya akal pikiran. Akal pikiran. Ini kemudian, akal pikiran ini akan menambah liarnya nafsu. Kenapa? Sejak tadinya kita lahir nggak kenal mobil, begitu bisa melihat, ada punya akal pikiran, oh mobil tuh enak ya, bisa kena ini. Atau kendaraan lain, atau rumah, atau apapun juga lah, kekayaan-kekayaan, atau bahkan mungkin kita tadinya tidak mengenal wanita, kalau laki-laki, dan pria kalau laki-laki. Setelah kenal kemudian berpikir yang macam-macam. Nah, oleh karena itu ini akan menyebabkan susah terkendali nafsu yang kita miliki tadi. Oleh karena itu sebetulnya dibutuhkan hati yang diterangi oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya mengendalikan nafsu dan kemudian terkendali nafsu ini. Sahabat sekalian, kalau kita mau nafsu itu secara agama kan disebut ada 3 ya. Mutmainnah, lawamah, dan amarah. Kalau amarah kita kenal dengan baik amarah itu, sehingga seolah-olah lebih gampang dikendalikan. Tapi lawamah, yang hati yang bolak-balik, itulah yang sebetulnya harus kita perhatikan betul. Harus kita perhatikan betul, karena tadinya baik menjadi jelek. Suatu saat dari jelek balik lagi ke baik, tapi kemudian kembali lagi jelek. Nah, oleh karena itu tolong gunakanlah pengetahuan kita tentang aturan main, aturan kehidupan dari agama kita yang kita dapatkan dari pikiran membaca Al-Quran dan hadis dan sebagainya, atau mengikuti pengajian untuk mengendalikan ini supaya terkendali. Sehingga yang muncul adalah nafsu mutmainnah. Karena nanti di akhir hidup kita itu yang
diharapkan kita meninggalkan dunia dalam keadaan nafsu mutmainah ya, mutmainah. Nah, ini kita masih dalam konteks mengenal diri kita. Saya belum ngomong puasa, belum ngomong tentang kesehatan yang puasa dan kesehatan. Sehingga kalau boleh saya simpulkan, maka kemudian secara kasar setidaknya tubuh kita manusia itu strukturnya seperti ini. Tubuh, otak, pikiran, jiwa, dan qalb. Kemudian roh. Saya tidak membicarakan roh karena kita memang di pengetahuan kita amat sangat sedikit tentang roh sehingga kita tidak, saya pribadi tidak berani mengatakan itu. Nah, sekarang puasanya sendiri tadi. Kalau kita mengenal puasa yang 3 menurut Ghazali ya, Imam Ghazali, maka kemudian ada 3 tingkatan. Mulai puasa yang kita sekedar puasa menahan nafsu, makan, minum, ataupun berhubungan suami istri. Kemudian puasa yang kedua dengan menguasai panca indera kita, akal pikiran kita kuasai. Repot ya orang tahu juga. Mohon maaf ini suaranya masuk ya. Tangan ini tak besar. Nanti HP-nya yang di sini bisa dilihat juga kan? HP-nya. Halo. Oke, saya teruskan. Tolong peserta untuk di-mute. Kemudian yang ketiga adalah tingkatan intelektual, itu menggabungkan antara pikir kecerdasan kita dengan hati kita. Sehingga di sini kemudian menjadi puasa yang betul-betul bukan hanya sekedar saya menjalankan ibadah terlepas tanggung jawab. Saya bukan menjalankan ibadah jangan sampai terusakkan atau terbatalkan. Tapi betul-betul ibadah kita itu adalah ibadah yang nggak cari apa-apa kecuali cari ridhonya Tuhan. Itu aja. Ini yang sebenarnya kita harapkan bisa kita lakukan nanti beberapa hari lagi ya. Nah, ini sangat terkait nanti dengan pengendalian kita dari apa yang saya gambarkan tadi. Sekarang kita lihat di sini. Puasa ini sebetulnya sangat berpengaruh kepada pola pikir kita karena memang puasa kan menahan nafsu ya. Otak kita mendorong-dorong supaya memenuhi segala kebutuhan dan sebagainya. Kemudian kita bisa rem dengan puasa. Jiwa kita juga demikian. Hati kita juga demikian. Makanya kemudian sebetulnya puasa itu kalau kita nikmati ya, maka sebenarnya 3 hal ini otomatis akan bisa kita rasakan manfaatnya untuk ketiga hal ini tadi. Untuk ketiga hal ini. Nah, ini puasa. Lalu puasa yang bagaimana? Nanti kita bicarakan di belakang ini. Lalu pertanyaannya, bagaimana yang ini tadi yang saya katakan ya. Inti dari puasa, mengendalikan hawa nafsu, menghindari perbuatan sia dan meningkatkan amal mulia. Ini pun yang masih tingkat 2 sebetulnya. Tapi yang kalau tingkat 3, maka benar-benar sudah saya menghilangkan diri saya. Semua ini hanya untuk Tuhan, sudah titik. Itu yang barangkali berat ya, barangkali berat. Tapi kalau kita terbiasa mungkin akan menjadi lebih mudah. Nah, sekarang bagaimana? Apakah puasa juga mempengaruhi tubuh kita? Yang Anda rasakan lapar ya, yang Anda rasakan lapar, haus, kadang-kadang berdebar, kayak orang lapar dan sebagainya. Tapi apa cuma itu? Oleh karena itu saya ajak masuk ke dalam ayat-ayat Qoniyah ya, ayat Qoniyah. Nah, saudara sekalian, saya mau mulai dari struktur yang paling kecil menurut saya, sel. Walaupun masih ada lebih kecil ya, ada inti, ada mitokondria dan sebagainya. Tapi saya mulai dari sel aja. Ini secara struktural. Secara struktural. Di sini ada
mitokondria tempatnya produksi energi untuk hidupnya sel. Jadi nanti di sini ujungnya dari apakah glukose ataukah PBTC dan sebagainya menjadi ATP sebagai energi kinerja di dalam sel ini. Intinya demikian. Nah, tapi kemudian ada hal yang tidak menguntungkan sebetulnya. Kita lihat ini glukose ya sebagai sumber energi. Dia masuk, kemudian masuk ke dalam mitokondria, di metabolisme di sana melalui TCA cycle, menjadi ATP. Ini yang digunakan untuk energi. Tapi ada efek sampingnya, bahwa setiap pemecahan glukose ini di dalam mitokondria menimbulkan pelepasan elektron. Pelepasan elektron. Akibatnya apa? Kita tahu di mitokondria itu banyak oksigen. Kalau ketambahan elektron menjadi ROS, reaktif oksigen species. Yang itulah kemudian jadi masalah sebetulnya. Dan itu memang didesain demikian oleh Tuhan. Kenapa? ROS itu bertanggung jawab terhadap aging. Jadi ROS, kalau dengan adanya ROS itu sebenarnya kita memang didorong atau diharuskan menjadi tua. Nah sekarang kita basangkan, kalau yang saya masukkan energi banyak, apakah glukose atau yang lain, maka ROS-nya pasti akan tambah. Pasti akan tambah. Kematian selnya akan tambah juga. Nah, inilah yang saya katakan tadi, kalau glukose dari ujungnya adalah ROS ya, dengan adanya elektron yang dilepaskan ketika terjadi metabolisme trisiklik tadi. Ini loh yang kemudian jadi kambing hitam terus terang saya sampai sekarang. Kambing hitam tentang masalah-masalah di sel. Nah ini tadi saya katakan ada karbohidrat, lipid, protein sebagai sumber energi. Kembali ujungnya adalah ROS melalui apa yang terjadi metabolisme di dalam mitokondrianya tadi. Ini kemudian menjadi masalah. Kenapa? Karena ketika ROS itu meningkat, maka akan terjadi kerusakan DNA. Satu. Kemudian mungkin nanti akan diikuti dengan timbulnya inflamasi, timbulnya dysfunction dan seterusnya. Jadi ini yang dikambing hitamkan untuk terjadinya suatu masalah pada tingkat sel. Kita lihat sekarang ini, ROS, DNA damage. Nah, sebetulnya Tuhan juga menciptakan defense mekanisme untuk sel. Allahu Akbar, betul-betul Allahu Akbar. Sudah disiapkan Anda untuk hidup di dunia. Kita tahu ROS itu bukan hanya dari makanan, dari pabrik, dari rokok dan sebagainya itu timbul ROS. Tapi di tubuh kita disiapkan bagaimana mengatasi ROS. Tapi kemudian yang terjadi, kalau itu kalah, ya ROS itu kalah, maka bisa terjadi banyak hal, kerusakan DNA, kematian sel, inflamasi, mendorong timbulnya mutasi, kemudian kanker, dan ini tadi pemendek telomere, kemudian terjadi penuaan. Nah sekarang pertanyaannya, kalau misalkan ROS tadi paling banyak disebabkan oleh masukan makanan, pertanyaannya puasa kira-kira ada gunanya enggak? Menurut saya sih sangat ada gunanya. Karena kemudian akan menurunkan ROS dan kemudian kerusakan segala macamnya ini kemudian terhindarkan. Nah kalau misalkan sambil contoh, ini mulai inflamasi proses ini tadi akan diikuti dengan disfungsi berbagai sel. Salah satunya endotel. Kita tahu endotel melapisi pembuluh darah yang terdistribusi di seluruh tubuh kita, bagian tubuh. Sehingga kalau ini dysfunction ini, maka fungsi dari pembuluh darah itu menjadi kacau, bisa terjadi trombosis, plak dan sebagainya. Dan itulah yang kemudian menjadi masalah juga. Demikian juga nanti apoptosis. Kalau ini mati, kalau tidak digantikan, ya kembali lagi terjadi disfungsi organ. Saya ambil contoh. Endotel ini, ketika kita berusia 30 tahun, itu sudah mengalami penuaan. Sehingga ada bagian-bagian lapisan endotel di dalam pembuluh darah itu mengalami apoptosis lepas. Umur 30 tahun. Makanya kalau aging itu proses menua itu sebenarnya bisa dimulai
Dari 30 tahun kalau kita mengacu pada endotel, kalau mengacu pada mata mulai 40 tahun. Nah, kemudian dari sekelilingnya kiri kanannya itu menggantikan endotel yang rusak tadi, diganti endotel sel baru. Nah, kemudian tapi fungsinya menjadi tidak sesempurna yang aslinya. Demikian juga kalau misalkan ini tadi terjadi apoptosis, maka ini rusak lagi, dysfunction lagi. Nah, artinya enggak berhenti dalam satu, oke, kalau satu kali ROS saya kendalikan, maka kemudian selesai urusan. Enggak. Karena ROS itu tiap saat terproduksi. Tiap saat terproduksi. Nah, artinya bahwa nanti kita harus mengendalikan ini untuk terus-menerus. Ini tadi yang saya katakan dari sehat, yang tadinya tidak begitu banyak ROS, kemudian menjadi patologis ya, menjadi patologis. Nah, kalau kita kaitkan dengan ROS dengan kelainan organ kita, coba kita ada kelainan mata, ada kardiovaskuler, kulit, paru, organ, otak dan sebagainya, GI tract dan seterusnya. Artinya apa? Semua organ di tubuh kita itu mengalami masalah dysfunction. Padahal peningkatan free radikal utama atau bisa disebabkan oleh karena kebablasannya intake energi ke dalam tubuh kita. Maka di sini kita bisa membayangkan bahwa puasa memang ada manfaatnya. Memang ada manfaatnya. Nah, oleh karena itu sudah diingatkan di Al-Araf 31. Makan minumlah tapi jangan berlebihan. Sederhana sebetulnya. Sederhana. Cuma pertanyaannya, ukuran berlebihan itu loh seberapa? Ukuran berlebihan itu seberapa? Saya teruskan. Ini sebetulnya bukan hadis ya. Tapi ini suatu cerita, hasil suatu cerita. Kami adalah umat yang tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Ada yang mengatakan ini hadis, tapi sebetulnya bukan. Karena ini sebenarnya dasarnya adalah cerita dari perjalanan tabib Mesir yang mengunjungi Rasul dan melihat bahwa Rasul sangat sehat, demikian juga umat-umat yang dekat beliau. Dan ketika ditanyakan, tabibnya tadi dari Mesir maunya membantu siapa yang sakit di Arab, tapi ternyata nggak ada yang sakit, maka dia rencana pulang. Tapi sebelum pulang dia tanya pada Rasul, kenapa sih Rasul dan umat tidak ada yang sakit? Menurut kitab, menurut ini apa namanya tulisan ini karya Abdillah F. Hasan dikatakan kami adalah umat yang tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Jadi bukan hadis ya, ini bukan hadis. Tapi ya kita bisa mengerti lah, walaupun ini statement yang bukan dari Rasul secara langsung sebagai hadis, tapi kita bisa memahami bahwa sebetulnya restriction dari kalori itu sangat membantu pencegahan timbulnya ROS yang berlebihan. Dan kemudian ini yang riwayat yang dikemukakan oleh Aisyah, istri beliau. Dahulu Rasulullah tidak pernah mengenyangkan perutnya dengan 2 jenis makanan. Coba bayangkan. Kita kalau makan nggak ada 5-6 lauk, nyonya dimarahin ya karuan. Tapi Rasul kalau sudah dengan kurma ya sudah selesai, dengan roti selesai, nggak minta yang lain. Nah, oleh karena itu yang dikatakan tadi ukuran berlebihan itu, yang pertama adalah bahwa beliaunya itu makan apa adanya, nggak usah minta yang macam-macam, cukup 1 macam. Kemudian yang kedua berhenti, tidak mengisi perutnya berlebihan. Bahwa ada yang ada kalimat ada apa namanya? Saya lupa ini ada bukan. Bahwa kalau kita makan sepertiga padat, sepertiga air dan sepertiga udara. Jadi artinya memang betul-betul tidak boleh dipenuhi penuh dengan makanan padat. Nah, itu tadi tentang restriction kalori. Restriction kalori.
Kemudian nanti kalau dikaitkan dengan proses perbaikan sel tadi yang saya katakan, maka beberapa referensi mengatakan yang dikatakan restriksi kalori itu apa? Mengurangi 24%, ada mengurangi 57%. Kemudian yang dikatakan fasting itu apa? Intermittent fasting itu apa? Bahwa sebetulnya fasting itu kalau memang sehari penuh nggak makan. Intermittent itu di dalam sehari dia masih makan. Jadi puasanya 16-18 jam. Tapi ada yang mengatakan 12-22 jam. Mana yang betul? Ini adalah scientific referensi, jadi kalau berbeda pendapat itu hal biasa. Nah sekarang bagaimana di Islam tentang puasa, tentang menahan makan? Satu, pertama batas waktunya antara fajar dengan maghrib. Jadi kita lihat kalau fajar itu, kalau maghrib jelas ya bahwa ada maghrib. Kemudian fajar itu sebenarnya ada dua, ada kazib dan ada sodik. Kalau wajar kadzib itu, kalau sudah makan harus stop, tapi belum boleh sholat. Kalau sodik, makannya sudah tidak boleh, tapi sholatnya mulai. Jadi kalau sekarang ya, mungkin sekarang di sini ada imsak, di sini ada azan subuh ya, demikian. Nah, jadi artinya jelas sekali bahwa di Islam batas yang dinamakan boleh menahan tidak makan dan minum itu batasnya jelas. Dan kalau di Indonesia kira-kira 13-14 jam. Kira-kira 13-14 jam. Dan ini adalah memenuhi kriteria yang intermittent fasting. Intermittent fasting. Ya, maksudnya kenapa ini saya kemukakan dulu? Karena nanti kita bisa paham ketika tahun 2016 sarjana Jepang mendapatkan hadiah Nobel untuk penelitian yang dilakukan lebih dari 20 tahun tentang autopagi. Nanti kita teruskan, nanti barangkali setelah ini ya. Nah, oleh karena itu saya katakan bahwa sebenarnya puasa itu manajemen kalori dalam tubuh dan bagian dari restriksi kalori. Restriksi kalori. Nah, apakah dampaknya sekarang? Saudara sekalian, tadi kerusakan sel sudah jelas, terutama walaupun ada trauma, ada panas dan sebagainya, tapi yang terutama di dalam selnya itu karena ROS-nya ya. Nah sekarang kita lihat tadi, ini gambar yang sama. Sebetulnya di dalam tubuh kita itu ada daya tahan yang given oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat. Ada antioksidan endogenus, SOD, katalase dan sebagainya. Kemudian ini kerusakan DNA ini ada disebut DNA enzim repair, misalkan PRP dan sebagainya. Jadi sebetulnya kita sudah punya mekanisme untuk memperbaiki sel. Yang terakhir yang saya katakan tadi bahwa ada proses autopagi yang mendapatkan hadiah Nobel tadi, ini merupakan bagian dari event. Otomatis ini terjadi. Ini saya kira saya tidak bicara di sini. Tapi yang jelas kalau misalkan DNA dimit kemudian enzim repair-nya itu banyak sekali diproduksi, juga tidak menguntungkan karena kemudian timbul inflamasi proses yang kemudian merusak endotel dan seterusnya. Nah sekarang kita lihat sekarang autopagi. Apa sih sebetulnya? Gunanya aja lah. Saya enggak prosesnya nanti gambarnya aja. Bahwa sebetulnya sel di dalam tubuh kita mengalami kerusakan. Debrisnya atau sampahnya itu perlu dibersihkan. Untuk apa? Untuk digunakan lagi. Jadi intinya autopagi itu adalah membersihkan kotoran atau sampah kerusakan sel untuk direcycle. Untuk direcycle. Sehingga terjadi suatu balancing. Keseimbangan antara kerusakan dan perbaikan. Dan inilah kemudian, kalau keseimbangan ini terganggu, misalkan autopaginya lebih sedikit atau lebih lemah, kalah dengan kerusakan sel. Kalau mengenai saraf,
maka kemudian bisa terjadi Parkinson dan sebagainya. Jadi artinya bahwa sebenarnya balancing ini harus dijaga. Balancing ini harus dijaga. Nah, ini yang saya katakan tadi. Osumi ini mendapat Nobel hanya gara-gara observasi tentang proses otophagy yang sudah terjadi. Makanya kalau Tuhan mengatakan manusia itu kenapa nggak mau memperhatikan dirinya, dikatakan bahwa itu sebenarnya orang nggak syukur, ya memang betul. Kita tidak akan mungkin mengeksplor diri kita sendiri atau sel-sel yang ada di tubuh kita bagaimana mekanisme kerjanya. Kita hanya bisa dengan baca. Oleh karena itu nggak salah kalau ayat pertama yang diturunkan Iqra. Ayat yang diturunkan Iqra. Karena dengan kemudian kalau dengan kita memahami tentang ayat koniyah, maka sebetulnya memahami Al-Quran itu jauh lebih gampang daripada kita hanya sekedar baca Al-Quran sendiri, membaca tafsirnya, membaca artinya, dibanding dengan kita menggabungkan antara pemahaman kita di koniyah untuk kemudian kita jelaskan di koliyah. Kemudian ujungnya insya Allah keyakinan kita menjadi lebih baik lagi. Ini tadi proses otophagy. Gen otophagy itu menyandi suatu protein. Kalau ini tadi misalkan kerusakan sel, akan ditangkap. Ini makin lama makin panjang. Kemudian debris atau sampah sel ini ditangkap oleh dia, kemudian degradasi di dalam vakuol dengan degradasi enzimatik. Kemudian hasilnya menjadi sesuatu yang baru. Degradation product ini menjadi sesuatu baru dan kita lihat di sini menjadi amino asid. Kita bisa bayangkan amino asid itu kan suatu protein yang bisa digunakan untuk perbaikan sel. Ya, ini lebih jelas barangkali. Stres, kemudian ini pagupur, elongation, jadi gennya, gen di sel itu sendiri menjadi pagupur, kemudian ini menangkap debrisnya, makin lama makin panjang menutupnya, kemudian mendigesinya di dalam lisosom, kemudian dikeluarkan recycling to supply cell energy, karena ini tadi adalah suatu amino acid. Ya. Nah, kemudian kita lihat sekarang apa dampak starvasi, pembatasan lapar ya, atau di sini difastingkan terhadap proses autophagy, meningkatkan proses autophagy. Ternyata meningkatkan proses autophagy. Jadi artinya bahwa cleaning service-nya itu bekerja lebih aktif lagi, menghasilkan amino acid yang banyak yang digunakan lagi oleh sel. Ya, ini tadi calorie restriction jalurnya demikian ruwet lah. Tapi yang jelas ya meningkatkan autophagy untuk kemudian digunakan untuk suatu perbaikan selnya sendiri. Nah, dan ini yang dikatakan oleh Mossab, fasting is actually far more beneficial than just stimulating autophagy. Jadi ternyata bukan hanya autophagy yang dipicu atau diaktifkan oleh fasting. Mengatakan bahwa stimulating autophagy terjadi cleaning, kemudian protein yang nggak kepakai tadi menjadi sampah yang tidak kepakai menjadi protein yang digunakan untuk bagian-bagian sel. Kemudian juga dia fasting menstimulasi growth hormone yang akan merepair sel tadi. Jadi ini mekanisme yang dikatakan autophagy memperbaiki keadaan di mana autophagy itu diaktifkan oleh fasting itu mengaktifkan autophagy dan sekaligus juga mengaktifkan growth hormone. Nah, ini adalah beberapa benefit dari autophagy untuk mencegah kanker, terus kemudian performan otot lebih bagus, otak juga lebih bagus, kemudian aging-nya berkurang, jadi artinya kita mungkin longevity-nya lebih panjang, kemudian inflamasi juga berkurang, ya, juga berkurang. Nah, sekarang kita lihat beberapa penyakit. Kita lihat penyakit. Efek intermittent fasting. Tadi kalau fasting terhadap autophagy, fasting terhadap ROS, kalau itu diaktifkan autophagy ROS-nya berkurang dengan sendirinya, survival selnya akan lebih bagus.
Dan ini dampaknya fasting, intermittent fasting itu termasuk puasa itu, puasa secara Islam, banyak hal yang bisa diperbaiki. Kita lihat di situ jantung terperbaiki, kemudian insulin resisten dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang dilaporkan oleh Vera Armuju ya, dilaporkan. Kemudian ini yang dilakukan termasuk di Indonesia di 9 negara. Ternyata fasting pada waktu Ramadan itu menurunkan A1C dan plasma puasa, glukosa puasa. Menurunkan A1C dan glukosa puasa tanpa adanya hipoglikemi. Tapi ini pada kasus-kasus di mana A1C-nya kurang dari 9 ya. Jadi ada 1.200-an kasus hipoglikeminya cuma sedikit sekali, berapa 0,9% gitu. Tapi yang jelas punya keuntungan menurunkan A1C dan fasting. Ini adalah beberapa contoh lain misalkan. Kalori intake yang diturunkan, ujungnya insiden kansernya berkurang dengan melalui berbagai faktor. Dengan berbagai mekanisme. Demikian juga bagaimana intermittent fasting ini mempengaruhi decrease vascular dysfunction, cardiorest dan seterusnya. Jadi kalau kita melihat di sini, maka sesungguhnya fasting intermittent termasuk puasa Ramadan itu atau puasa yang dijalankan oleh umat muslim baik wajib maupun sunnah itu benar-benar bermanfaat bukan hanya tingkat seluler tapi justru sampai kepada penyakitnya. Sampai penyakitnya. Lalu tapi kemudian ada catatannya. Ini dari penelitian lain, dari berbagai penelitian. Ini kita lihat berapa lama sih yang harus dilakukan intermittent fasting-nya itu. Ada yang 6 bulan, ada yang 4 bulan, rata-rata 4 bulan sampai 6 bulan. Demikian juga yang ini. Ya, jadi artinya apa? Tampaknya kalau kita berpuasa, pengaruh intermittent fasting itu adalah butuh waktu yang panjang untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan. Sedangkan puasa Ramadan kita tahu hanya sekitar 29-30 hari kan. Jadi rasanya belum tanda petik ya, tanda petik. Mungkin ya sudah ada tapi nggak terdeteksi. Sehingga kemudian puasa Ramadan itu tampaknya mulai proses autopagi, ROS kurang dan sebagainya mulai, tapi kemudian impact-nya belum kelihatan. Oleh karena itu, apakah perlu sekarang pertanyaan itu? Kalau gitu, ini barangkali salah satu gunanya puasa sunnah. Apakah puasa Syawal, kemudian dilanjutkan dengan Daud, atau Senin Kemis, atau pertengahan bulan, atau puasa-puasa yang lain. Sehingga kemudian intermittent fasting itu terjaga sepanjang tahun. Barangkali sahabat sekalian mengatakan, aduh kok susah banget loh, kita harus puasa terus. Bisa kan gitu ya? Saya ngerti bahwa ini berat. Tapi kalau kita sudah terbiasa, barangkali akan menjadi hal yang sangat baik sekali ya. Oleh karena itu saya perlu mengingatkan suatu hadis qudsi. Anda baca itu mulai dari poin kedua sampai yang terakhir. Tidak ada yang paling aku cintai dari seorang hamba kecuali beribadah kepada aku dengan sesuatu yang telah aku wajibkan. Nomor 1, menjalankan kewajiban. Puasa-puasa wajib, sholat demikian juga. Adapun jika hambaku selalu melaksanakan perbuatan sunnah, niscaya aku akan mencintainya. Kemudian kalau aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya ketika mendengar, aku menjadi penglihatan ketika melihat dan seterusnya. Dan jika kita memohon kepada Allah SWT, maka insya Allah dikabulkan. Yang dimaksud dengan poin kedua ini bukan berarti Tuhan menjadi pendengaran kita, bukan. Tapi kemudian mata kita, pendengaran kita, mulut kita itu terjaga karena dijaga oleh Allah SWT. Kita tahu misalkan Indonesia sekarang kacau balau itu karena komunikasi yang salah kan. Komunikasi di dalam Islam itu ada 6. Kaulan sadida, baliho, laina, ma'rufah dan seterusnya. Kalau itu dijalankan insya Allah komunikasi berjalan baik.
Tapi kemudian karena akunya demikian menggebu-gebu dalam politik, maka kemudian menjadi kacau. Nah, artinya bahwa sebetulnya kita berat karena barangkali kita belum sadar akan apa ya, backgroundnya, alasannya. Kenapa kita perlu puasa sunnah? Itu. Kenapa kita perlu puasa sunnah? Nah, kemudian saya tambahkan lagi sini. Di dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Seluruh amalan kebaikan manusia akan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Sebab puasa untukku dan aku sendiri akan membalasnya. Coba sekarang kita membayangkan, mari kita membayangkan bahwa ketika kita di samping ibadah wajib yang harus dijalankan, kemudian kita menjalankan ibadah sunnah bukan hanya sekedar untuk menjalankan ritualnya, tapi sebenarnya ada makna lain. Sebetulnya dengan berpuasa sunnah itu banyak hal yang akan kita secara nggak langsung dijaga keberadaan kita, dan kemudian saya tidak membayangkan kalau pahala itu kemudian dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin bukan hanya sekitar 10-700 kali. Saya yakin sesuatu hal yang tersembunyi memang dikemukakan untuk mendorong kita beramai-ramai menjalankan sunnah ini. Ya. Nah, ini adalah akhirnya. Semoga Allah berkenan memberikan hidayah, ridho dan rahmatnya, kemudian memberikan kemampuan untuk menjalankan ibadah sesuai kehendaknya, memberikan ampunan atas segala dosa kita, dosa orang tua kita, anak cucu kita, maupun saudara kita seiman, serta memanggil kita kembali ke daratnya seperti panggilan dalam surah Al-Fajr 27 dan 30. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Atma. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Prof. Ahmad Rudianto yang memberikan presentasinya yang menarik, yang menghubungkan antara kesehatan dengan puasa, khususnya dilihat dari mekanisme biologi seluler. Ya, saya kira ini kajian yang relatif baru karena ini dalam sekali, ya. Dalam sekali. Dan alhamdulillah ya pendengarnya ini sampai 200-an nih ya, orang medis-medis ya. Jadi, tapi ada juga Prof ini yang non medis nih. Jadi saya mendahulukan yang pertanyaan dari non medis, teman kita dari Samarinda, dari Pasuruan. Ya kalau saya bisa jawab, saya jawab ya. Ya Prof, jadi ini pertanyaannya ini. Kalau enggak nanti Bandung, Dr. Atma. Sama-sama Prof. Jadi ini pertanyaannya bagaimana dampaknya kalau kita berpuasa itu, kalau berbuka selalu makannya kekenyangan dan selalu cenderung berlebihan. Jadi dampaknya terhadap kesehatan. Itu yang pertama Prof. Silakan Prof, karena pertanyaan yang kedua ini banyak terkait dengan tip-tip untuk pasien jantung, pasien diabetes ini benar, makanya saya tidak salah mendatangkan Prof. Ahmad Rudianto. Karena selalu akan berakhir ke sini biasanya pertanyaan. Silakan yang pertanyaan pertama dulu Prof. Ini jadi, orang yang buka puasa selalu kekenyangan ini. Ya. Pertama, faktor kekenyangan sendiri secara mekanik ya. Sekarang mekanik itu mau nggak mau menimbulkan rasa tidak nyaman. Dan itu sebenarnya mengganggu terhadap ketenangan kita. Nantinya kalau kita misalkan ingin menjalankan tarawih, isya atau tarawih atau yang lain. Nah, itu kalau dilihat dari masalah faktor mekaniknya. Kemudian yang kedua, mekanik ini akan menjadi misalkan kita sholat, maka kemudian terjadi tekanan pada diafragma,
Dan itu kemudian menimbulkan ekspansi parunya juga terganggu. Jadi ini masih mekanik ya, ini masih mekanik. Lalu kemudian akibatnya apa? Oksigen yang masuk kan turun. Dan itu menimbulkan kenapa setelah makan kenyang sekali, ngantuk dan sebagainya. Kemudian setelah seluler, kebiasaan di Indonesia itu memang sebetulnya perlu sedikit dirubah ya. Kita selalu mendahulukan dengan makanan yang manis-manis. Dan itu sebenarnya kalau memang manisnya karena gula, maka itu adalah suatu karbohidrat sederhana yang gampang diserap, gampang masuk ke dalam darah, gampang masuk ke dalam sel, dan menimbulkan beban mendadak sel tadi untuk memetabolis dari membakar glukosa yang masuk, dan kemudian ujungnya adalah ROS-nya tinggi. Memang enggak langsung misalkan sore ini hari pertama atau hari kedua saya makan banyak, terus kemudian hari ketiga saya sakit, enggak. Timbulnya ROS yang tinggi tadi itu butuh waktu untuk merusak. Ya tadi saya contohkan misalkan ROS menimbulkan masalah kerusakan endotel, itu butuh waktu. Sehingga sebetulnya secara teori itu memang enggak, secara teori itu memang tidak menguntungkan, tapi secara klinis mungkin enggak terlihat. Mungkin tidak terlihat. Itu yang repot kan di situ. Lalu itu kalau toh Anda memang terbiasa minum manis, konsumsi waktu taksil, batasi aja lah dulu, secukupnya aja, nggak usah terlalu berlebihan. Demikian juga setelah nanti habis sholat raweh makan malam. Karena kalau misalkan kenyang sekali, ngantuk, tidur pun menimbulkan tekanan-tekanan ke organ sekelilingnya yang tidak menguntungkan sama sekali, peredaran darah dan seterusnya. Ini secara umum demikian, jadi barangkali tolong dihindarilah untuk hal-hal tersebut. Ya. Masih ada yang mau ditanyakan? Ya. Begini Prof, jadi ini kita masuk ke tip-tip puasa ini. Jadi pertama ada pertanyaan juga dari pendengar. Untuk pasien dengan diabetes, menu berpuasa yang disarankan bagaimana Prof? Tipnya untuk pasien diabetes. Kemudian ini dokter saya atau dokter atau pasien? Ini namanya non medis ini Prof ini ya. Ini non medis ini. Iya. Ya. Jadi menu yang baik, pertanyaan menu yang baik untuk pasien diabetes kalau itu dia berpuasa. Jadi gini. Kita tahu bahwa ketika puasa 13-14 jam tadi, maka sebenarnya energi yang kita pakai itu cadangan di dalam tubuh. Apakah glikogen atau lemak ya, atau lemak. Kemudian kita kan mau ganti ya. Nah, masalahnya itu adalah di sini ketika kita menggantinya itu supaya dihindari makanan yang gampang diserap. Kenapa? Karena tadi saya katakan, misalkan gula ya, itu gampang diserap, ROS-nya akan tinggi. Jadi kalau misalkan karbohidrat, cari karbohidrat yang kompleks ya, yang kompleks. Dan juga kalau karbohidrat yang kompleks itu akan lebih panjang menahan laparnya, karena perut tidak segera kosong. Jadi kalau ini yang tanya awam itu demikian, bahwa boleh Anda makan, tapi kembali lagi, tolong cari bahan makanan, kalau ini terutama karbohidrat, carilah karbohidrat yang kompleks. Sayuran, buah, kemudian kalau bisa Anda boleh konsumsi gula, tapi jangan berlebih-lebihan. Karena gula yang tinggi itu mendorong rilis insulin yang cepat, apalagi pada waktu sahur ya. Mendorong rilis insulin yang cepat, ujungnya karbohidrat segera dipecah ke dalam sel, cadangan segera turun, ujungnya kira-kira jam 9, jam 10 lapar. Jadi terutama pada waktu sahur itu tolong cari karbohidrat. Kalau lemak tidak masalah. Yang kedua adalah jangan terlalu makan berlebih. Nah sekarang untuk dokter bagaimana untuk menasihati pasien? Kalau misalkan ini
pasien diabetes tolong benar-benar diperhatikan 1-2 bulan sebelum puasa itu sudah diedukasi ya. Edukasi tentang penggunaan pilnya, kalau misalkan suhu darah pindah kemana, insulin pindah kemana, dosis bagaimana, dan seterusnya. Kemudian tentang makanan mengaturnya bagaimana. Jadi kalau misalkan kita menggunakan obat SU misalkan, maka kemudian ketika maghrib, kemudian dia minum SU, segera takzil, segera sholat, kemudian segera makan. Jadi artinya antara SU dengan makannya kira-kira setengah jam. Kira-kira gitu. Jadi artinya ada edukasi yang perlu kita berikan kepada pasien seorang yang diabetes yang ingin berpuasa. Bukunya bisa di-download di internet gratis ya. Baik oleh Perkeni atau sebagainya. Yang disusun oleh Perkeni. Tapi untuk pasien, tolong perhatikan betul kalau makan, pertama jangan mendadak pada waktu berbuka, takzir dulu, benar boleh dengan makanan manis, tapi kemudian jangan terlalu banyak. Kemudian segeralah, kemudian setelah sholat maghrib baru makan, dan makannya itu pakai karbohidrat sebaiknya yang kompleks, dengan menu yang lengkap ya, dengan lengkap protein, fat, vitamin dan sebagainya. Monggo Pak. Sekalian aja Prof, melanjutkan. Nah, kalau pasien dapat insulin intermediate, ini juga untuk medis sekalian, karena belum tentu semua paham. Dapat Lantus atau Levemir begitu sebagai contoh, itu diberikan pada waktu kapan itu Prof? Terima kasih. Kalau basal insulin ada dua, ada basal, ada insulin diet ya, insulin makan ya, prandial. Yang basal itu waktunya tetap nggak apa-apa. Misalkan habis nisa itu ya nggak apa-apa, atau habis tarawih itu. Cuman kita lihat 1 bulan sebelum puasa ini kendali glukosnya bagaimana. Kalau kendali glukosnya baik, fastingnya selalu baik, A1C di bawah 7, maka dosisnya perlu dikurangi. Dosisnya aja, waktunya enggak. Tapi kalau agak tinggi, 78 gitu, mungkin dosisnya tetap ya. Tapi tidak dianjurkan untuk nambah, walaupun masih agak tinggi. 1. Yang kedua, kalau perandial insulin bagaimana? Perandial insulin itu ada yang suntik sekali, ada 2 kali, ada 3 kali. Kalau yang suntik sekali, dari pagi untuk sarapan dipindah ke buka. Kalau yang 2 kali, buka dan sahur. Sambil contoh misalkan yang sekali dosisnya 6 unit, misalkan apapun juga suntik untuk perandial. Maka 6 unit bisa dipindah ke sore hari. Tetapi kemudian kalau misalkan 2 kali 6 unit itu misalkan, maka 6 unit yang sore hari tetap, tapi 6 unit yang pas yang sahur dikurangi menjadi 4 unit, kira-kira sepertiganya. Jadi 4 unit. Kalau 3 kali, suntik 3 kali, maka hanya diberikan 2 kali. Yang suntikan siang itu dihilangkan. Jadi hanya diberikan pada waktu buka dan pada waktu sahur. Nah, kalau misalkan menggunakan mix, maka kemudian mixnya itu sebaiknya digunakan pada waktu buka, ya, pada waktu buka. Yang sahurnya dosisnya dikurangi kalau 2 kali suntik mix ya. Kira-kira 20-30%. Kemudian pasien diajari tentang tanda-tanda hipoglikemi. Lalu kapan tanda hipoglikemi itu sering muncul? Yang sering muncul menjelang buka, kira-kira jam 3-4 sore. Yang kedua, yang harus diketahui itu adalah jam 10 pagi. Kalau jam 10 pagi ada tanda hipoglikemi dan dicek glukosanya masih sudah mendekati 70, diminta untuk membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia masih puasa panjang. Jadi mungkin akan tambah turun lagi. Nah, kalau misalkan orangnya tetap nekat, enggak apa-apa, ya sudah, diajari aja hipoglikemi, kalau tambah 6 suruh buka gitu aja. Kan kita tidak bisa memaksa. Tapi ada baiknya bahwa pada kelompok yang A1C-nya tinggi, yang disertai berbagai penyakit lain, maka rekomendasinya tidak puasa. Mengganti dengan fidyah atau apapun, ya. Jadi gitu.
Itu rekomendasi ya, sekali lagi rekomendasi. Jadi bukan keputusan, Demikian, Ya, Pak. terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Ini ada pertanyaan. Apakah ada perbedaan dampak terhadap kesehatan antara berpuasa di bulan Ramadan dengan berpuasa pada waktu sunnah? Ini sekalian aja saya rangkum dengan pertanyaan yang relatif sama. Bukankah di agama lain juga ada puasa dengan waktu dan lama puasa yang berbeda-beda? Apakah itu juga sama memberi dampak sebagaimana yang diterangkan Prof mengenai puasa terhadap kesehatan tersebut? Bisa paham, Prof? Jadi secara referensi ya yang saya kemukakan tadi tentang puasa. Ini referensi ya, ini bukan agama. Karena yang saya tahu ada 5 agama yang menjalankan puasa, Katolik, kemudian Hindu, Buddha, Yahudi. Apa? Yahudi juga, Bro. Itu Yahudi ya. Konghucu ya, Yahudi ya. Cuma memang beda-beda. Saya tidak bisa mengatakan bagaimana puasanya. Tapi yang jelas ini secara beberapa referensi mengatakan dibagi menjadi 2 ini, fasting sama restriction. Kalau restriction itu dia boleh pokoknya kalorinya dikurangi tapi tetap makan. Tapi kalau fasting itu memang benar-benar hari itu membebaskan sekian jam untuk tidak mengisi apa-apa. Nah, kita di agama Islam itu sebetulnya tergantung tempatnya kan. Kalau di kalkulasi itu kan sekitar 12 sampai 14 jam. Seperti Indonesia 13-14 jam. Di Buto mungkin ada yang pendek, ada yang panjang. Yang dikatakan intermittent fasting itu di dalam satu literal lain itu disebutkan antara 12 sampai 22 jam. Bebas, nggak ada masuk makanan. Jadi tetap aja kita termasuk bagian dari intermittent fasting. Inilah kemudian intermittent fasting inilah yang dianggap sebagai paling aman di dalam memicu aktivitas autopagi. Paling memicu autopagi. Sekarang pertanyaannya kalau apakah agama lain? Lah saya tidak tahu puasanya agama lain itu modelnya kayak apa. Tapi yang jelas bahwa sebetulnya yang dibutuhkan adalah intermittent fasting ini tadi. Nah kemudian apakah puasa Ramadan dengan sunnah itu impact-nya beda gitu? Yang terang bahwa proses biologis itu berjalan setiap waktu sepanjang tahun. Jadi kalau misalkan saya berpuasa 30 hari di bulan Ramadan, kemudian yang 11 bulan nggak puasa, maka kemudian impact intermittent fasting itu hilang. Intermittent fasting itu hilang terhadap autopagi maupun roh. Dan sehingga kemudian kalau saya pribadi, mari kita belajar setelah puasa Ramadan dilanjutkanlah semampu kita puasa sunnah apapun. Kalau bisa 6 hari setelah puasa. Kemudian ditambah Senin Kemis atau Senin Kemis plus pertengahan bulan atau Daud atau yang lain lah. Jadi artinya bahwa kita mencoba mempertahankan proses intermittent fasting itu sepanjang tahun. Itu yang menguntungkan dalam konteks autopagi. Jadi itu saya kira itu Pak Masih. Ya, makasih banyak Prof. Prof, ini ada pertanyaan karena ada pendapat bahwa puasa itu sesungguhnya akan menurunkan produktivitas. Artinya outcome dari pekerjaan lantas menurun dan lain-lain. Apakah secara fisik memang akan menurunkan kinerja tersebut? Terima kasih. Oke, saya jawab dulu ya. Kalau jawabannya sih enggak. Tapi yang jelas penjelasannya gimana? Sebetulnya kita itu kan mindah sebenarnya. Tidak makannya bukan di malam hari tapi di siang hari kan. Kan sederhana sebetulnya. Sama saja sebetulnya. Cuman karena kebetulan kita di malam harinya itu bangun lebih dini sehingga siangnya menjadi ngantuk.
padahal sebetulnya kalau ngomong produktivitas sangat turun itu nggak ada buktinya, nggak ada buktinya. Kalau nggak percaya nanti monggo lihat di kantor tiap hari. Nggak ada apa ya? Nggak ada reasoningnya bahwa puasa itu kemudian menurunkan produktivitas. Kenapa? Oleh karena energi yang dibutuhkan itu selalu tersedia di tubuh kita. Ada fat, ada glikogen, ada keton, ada yang lain. Jadi sebetulnya energinya tercukupi, hanya mungkin karena masalah kita nggak biasa bangun malam, siangnya menjadi ngantuk itu mungkin, itu mungkin. Tapi produktivitas sama sekali nggak terpengaruh. Sampai contoh ya, misalkan kita puasa, saya tiap pagi misalkan puasa pagi sepedaan sekitar 45 menit, 50 menit atau 1 jam, ya nggak apa-apa, siangnya puasa ya biasa aja. Kita harus memang membiasakan diri untuk untuk menyesuaikan keadaan tadi. Jadi produktivitas menurut saya sih nggak turun, Pak Atma. Ya, makasih banyak, Prof. Penjelasannya melengkap sekali. Ini karena waktu, Prof, mau jam 5. Jadi saya coba simpulkan, Prof, ya, bahwa pertama puasa sudah ditunjukkan tadi sama Prof, efek impak selulernya akan mengurangi ROS, akan meningkatkan autopagi, mengurangi sampah-sampah seluler, dan itu jelas dampaknya akan memperbaiki, mengurangi kerusakan kepada organ-organ kita. Dan kemudian dan ternyata dampaknya itu ya, kalau kita melakukan puasa, tidaklah dampaknya itu seterusnya. Jadi hanya bisa beberapa minggu kemudian. Dan dibutuhkan waktu beberapa minggu atau bulan baru memberikan dampak terhadap kesehatan atau kebaikan pada organ kita. Oleh karena itu, Prof. Ahmad Rudianto tadi menyatakan bahwa sebaiknya tidak cukup puasa Ramadan saja. Ada tindakan setelah Ramadan, intermittent fasting, beliau menyebutnya, entah itu puasa yang dilakukan oleh umat Islam atau puasa yang dilakukan oleh umat lain, dalam rangka untuk memperpanjang manfaat yang dihasilkan dari puasa Ramadan tersebut. Artinya kalau kita mengamalkan sering intermittent fasting, maka sesungguhnya akan makin baik bagi kesehatan kita. Mungkin saya tambahkan juga akan memperbaiki juga supaya bumi tidak dikuras habis-habisan, karena mungkin penggunaan terhadap sumber daya alam juga akan bisa berkurang kalau kita mungkin bisa sering intermittent fasting, barangkali seperti itu ya. Dan puasa Ramadan ya tentu juga puasa sunnah juga mempunyai dampak yang sama seperti puasa Ramadan. Saya kira demikian message-message yang terpenting dari beliau berkaitan dengan puasa ini. Terima kasih banyak Prof. Ahmad Rudianto yang menyampaikan kajiannya yang sangat mendalam sekali. Ya, makasih banyak Prof. Terima kasih banyak pula kepada guru-guru besar lain. Mohon maaf kalau ada hal yang keliru ya, mohon maaf atau nggak lengkap penjelasannya. Terima kasih banyak kepada guru-guru besar lain yang hadir juga di acara ini. Ya. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman sejawat sekalian, pendengar sekalian. Dan materi ini bisa diunduh lewat YouTube, yaitu dengan judul pengajian Islam Masjid Ibnu Sina. Jadi di sana ada rekaman lengkap dari para pembicara-pembicara yang saat ini juga dan sebelum-sebelumnya. Anda bisa melihatnya di YouTube ya. Dan bersama acara ini kita juga live streaming untuk melalui YouTube. Terima kasih banyak Prof. Ahmad Rudianto, terima kasih banyak kepada para guru-guru, teman-teman sejawat sekalian, dan para pendengar sekalian yang mengikuti acara ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih atas ilmu yang diberikan dan sangat bermanfaat. Semoga kita dapat mengamalkan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis.
Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berkata, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Atma. Bisa Terima kasih Dr. Atma. Terima kasih Dr. Atma. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Saya mohon izin live. Izin live ke. Assalamualaikum dari Kota Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal gula itu paling enak. Dr. Sugi Harifah. Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allahu, Ya Allah, 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 Ya Allah, Ya
Ya Allah, ya